Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Matofani Shihab dengan NIM 256 120 100 10076. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi 1, adaptasi Indonesia, edisi 4, bab 7 terkait persediaan. Pengendalian persediaan, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Melindungi persediaan, pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok. Pesanan pembelian atau purchase order memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan atau receiving report harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. 1. Preventif pencegahan. 2. Detektif mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Barang berharga disimpan dalam lemari terkunci. Menggunakan cermin dua arah kamera dan penjaga keamanan. Melaporkan persediaan. Perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Adapun asumsi arus biaya persediaan. Metode biaya persediaan. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Ilustrasi, asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada 30 Mei. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersedia dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut, biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba bruto 7.000, dan persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama, first in, first out, atau dikenal dengan FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang, beban pokok penjualan, dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Adapun metode biaya persediaan berikut. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual, data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual, item barang di dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik, item barang dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Tampilan 4, ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Sebagai berikut.
Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Tampilan 5, ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata tertimbang sebagai berikut. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan berikut ini. Adapun arus biaya FIFO sebagai berikut. Metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang, total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Metode biaya rata-rata tertimbang, data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang, total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual sama dengan 45.180.000 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Membandingkan metode biaya persediaan, FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Untuk 1. Beban pokok penjualan, 2. Laba bruto, 3. Laba neto, 4. Persediaan akhir. Membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual sebagai berikut. Pengaruh dan perubahan biaya, harga, metode biaya FIFO, dan rata-rata tertimbang sebagai berikut. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. 1. Biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. 2. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost or market, LCM, digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto, net realizable value, dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal Rp1.000.000, perkiraan harga jual Rp800.000, perkiraan beban penjualan Rp150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah Rp650.000, dihitung sebagai berikut. Nilai pasar
dalam kurung nilai realisasi neto sama dengan 800.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi, persediaan akan dinilai sebagai 650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta rupiah dan nilai pasarnya adalah 660.000. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara, biaya, harga pasar, dan penurunan. Apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. 1. Setiap barang dalam persediaan. 2. Kelas atau kategori utama dalam persediaan. 3. Persediaan secara keseluruhan. Barang A, 100 unit, memiliki HP 5 juta rupiah. Harga pengganti 4 juta rupiah. Taksiran harga jual barang A 6 juta rupiah. Biaya penjualan 500.000 rupiah. Margin labanya diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Jawabannya adalah batas atas sama dengan harga jual kurang BP sama dengan 5.500.000. Batas bawah sama dengan BA dikurang ML sama dengan 5.500.000. Dikurang 600.000 sama dengan 4.900.000. Harga pasar 4.900.000. ICM sama dengan 4.900.000. Selisihnya 100.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Persediaan laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. 1. Metode untuk menghitung biaya persediaan, FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. 2. Metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Adapun di sini persediaan di laporan posisi keuangan sebagai berikut. Pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan sebagai berikut. Pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun sebagai berikut. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan sebagai berikut. Analisis interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban menyimpan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan PT Matahari Debt Store Tbk sebagai berikut. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365. Jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Hari penjualan dalam persediaan. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Perputaran persediaan Matahari 3,7, Bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan Matahari 99,2 hari, Bata 155,1 hari. Memperkirakan biaya persediaan. Ada metode, yaitu metode retail dan metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan.
Metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut ini. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost dan pada harga retail. Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan harga dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Menentukan persediaan dengan metode retail sebagai berikut. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan presentasi laba bruto. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dan dari penjualan. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir. Memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto sebagai berikut. Mungkin coba sekian penjelasan tentang bab 7 persediaan. Saya Iqbal Matopani Ihab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.